slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Siapa sangka perjalanan yang awalnya digadang-gadang bakal mulus tanpa hambatan justru berubah jadi kisah pahit penuh luka. Ibarat pepatah Jawa, dikira lurus jebule belok, dikira aman jebule jeblok. Kurang lebih seperti itulah gambaran perjalanan Timnas Indonesia U22 di SEA Games tahun ini. Datang dengan status juara bertahan, ekspektasi tinggi dan dukungan publik yang menggunung. Nyatanya Garuda Muda justru tersandung di langkah pertama. Kekalahan dari Filipina di laga pembuka bukan cuma mengejutkan, tapi juga menyisakan rasa getir yang sulit ditelan. Lebih menyakitkan lagi, hasil itu berujung pada ancaman nyata gagal lolos dari fase grup. Dan di titik inilah, luka itu terasa paling dalam. Karena sejatinya dalam sepak bola, kalah dan menang adalah hal biasa. Tapi yang membuat publik benar-benar kecewa adalah cara kita kalah. Tidak ada aura favorit juara, tidak ada karakter tim besar, tidak ada gambaran bahwa Indonesia datang ke turnamen ini dengan kesiapan matang. Permainan terlihat kaku, koordinasi amburadul, dan chemistry seakan menguap entah kemana. Padahal sebelum turnamen dimulai, banyak pihak yakin Timnas U22 kali ini punya modal kuat untuk berbicara banyak. Maka wajar jika selepas pertandingan, media sosial mendadak panas. Netizen ramai-ramai melontarkan kritik, sindiran, bahkan hujatan. Nama Coach Indra Syafri langsung jadi sasaran empuk. Taktik disebut monoton, pendekatan dianggap terlalu lembek, dan keputusan-keputusan di pinggir lapangan dinilai tidak membawa dampak berarti. Situasi makin memanas. Ketika dalam konferensi pers, Coach Indra terlihat lebih menyoroti kesalahan pemain. Bagi sebagian fans, pernyataan itu seperti menyiram bensin ke api yang sudah menyala. Namun, di tengah badai kritik itu, ada satu sosok yang justru memilih berdiri di sisi berbeda, Shin Tae-yong. Ya, pelatih yang namanya masih lekat di hati sebagian besar fans Timnas itu justru menunjukkan dukungan terbuka. STY tidak ikut-ikutan menyudutkan. Ia justru memberi kepercayaan penuh kepada Coach Indra untuk menuntaskan tugasnya, apapun hasil akhirnya. Bagi STY yang terpenting adalah tim tetap berjuang habis-habisan di laga penentuan. Dukungan itu bukan sekedar simbolis. Manajer Timnas, Pak Sumarji, bahkan secara terbuka mengakui bahwa tim pelatih akan mencoba kembali menggunakan metode pendekatan ala STY. Metode yang dikenal keras, penuh tekanan, namun terbukti efektif dalam membangun mental dan fighting spirit pemain. Menurut Pak Sumarji, pemain seusia 22-23 tahun memang butuh tekanan. Tidak bisa terus diperlakukan dengan pendekatan terlalu halus. Ada kalanya mereka perlu digedor secara mental agar sadar akan tanggung jawab besar yang dipikul. Dan kalau kita tarik ke belakang, tahun 2025 ini memang terasa seperti roller coaster bagi fans Timnas Indonesia. Dari kelompok umur hingga tim senior, hampir semuanya menghadirkan drama masing-masing. Naik turun emosi, dari harapan tinggi sampai kekecewaan mendalam. Khusus untuk Timnas U22 di SEA Games kali ini, kekalahan dari Filipina bukan cuma soal skor, tapi soal harga diri, soal identitas, soal rasa malu karena tampil tanpa arah. Bahkan pengamat sekelas Papa Greg pun ikut melontarkan sindiran pedas. Ia menyebut permainan Indonesia seperti tim yang tidak punya chemistry, seolah para pemain baru bertemu kemarin sore. Umpan tidak nyambung, pergerakan tidak sinkron, dan transisi yang lambat. Ibarat mesin, semua komponen ada, tapi tidak dirakit dengan benar. Padahal jika menengok laga uji coba sebelumnya, misalnya saat menghadapi Mali, tim ini sempat menunjukkan potensi besar. Masuknya nama-nama seperti Ivar, Mauro, Dion, dan Rafael sempat menyalakan harapan. Banyak yang berpikir, oh ini tim bisa jauh. Tapi realita di SEA Games justru berkata sebaliknya. Maka tak heran jika muncul narasi bahwa ini adalah dampak kepergian STY. Ada yang menyebut karma, ada pula yang menyebut kutukan. Terlepas dari istilah apapun, satu hal yang sulit dibantah adalah fakta bahwa pemecatan STY di Januari lalu meninggalkan kekosongan besar. Bukan hanya soal taktik, tapi juga soal mental, kultur, dan atmosfer ruang ganti. Namun hidup harus berjalan. Dunia tidak akan berhenti hanya karena kita kecewa. Dan menariknya, di tengah situasi genting ini, hubungan antara STY dan Coach Indra justru tetap terjaga dengan baik. Coach Indra sendiri mengakui bahwa ia dan STY masih sering bertukar pikiran. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada pesan khusus yang dikirim STY untuk menyemangati. Pelatih harus optimis dulu. Kalau pelatih ragu, pemain akan lebih ragu lagi. Begitu pesan yang disampaikan. Optimisme itulah yang kini coba ditularkan
akan kembali ke ruang ganti Garuda Muda. Pak Sumarji pun jujur mengakui kesalahan. Ia merasa sempat terlalu mengendurkan tekanan agar pemain lebih rileks, tapi ternyata pendekatan itu tidak berhasil. Tekanan justru dibutuhkan agar mental pemain terasah. Mengutip ucapannya, "Saya nyontoh apa yang dilakukan STY. Ternyata tekanan itu penting sekali, dan itu bagian dari kesalahan saya juga." Di tengah hiruk-pikuk drama U22, muncul secerah kabar baik dari Eropa, datang dari seorang pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Bundesliga bersama Wolfgang, Jensen Silate. Pemain 22 tahun itu baru-baru ini berbagi cerita soal darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Ternyata kakeknya berasal dari Maluku. Sejak kecil Jensen sudah akrab dengan makanan Indonesia, bahkan mengaku sangat menyukai soto. Lebih dari sekedar cerita kuliner, Jensen juga menunjukkan ketertarikannya pada Indonesia. Ia mengaku ingin suatu hari mengunjungi tanah leluhurnya. Dalam wawancara tersebut, Jensen juga menyinggung sosok kapten timnas Indonesia saat ini, yaitu Jai Ides, yang pernah bersamanya di Akademi PSV Eindhoven. Meski kebersamaannya singkat, Jensen mengingat Ides sebagai pemain yang tenang, konsisten, dan sudah menunjukkan kualitas sejak muda. Perjalanan karir Jai Ides sendiri memang luar biasa. Dari Akademi PSV, kemudian berkembang di klub-klub Belanda, hingga akhirnya menjadi pilar di Serie A bersama Sassuolo. Konsistensinya membuat namanya semakin disegani. Dan menariknya, baik Ides maupun Jensen sama-sama produk Akademi PSV yang kini meniti jalan masing-masing di level tertinggi Eropa. Soal peluang membela timnas Indonesia, Jensen mengaku semuanya masih terbuka. Ia mengikuti perkembangan timnas dan menilai Indonesia punya prospek cerah dengan banyak pemain muda berbakat. Apalagi ke depan ada FIFA Series 2026, Piala Asia 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Menurutnya, Indonesia akan datang dengan skuad yang lebih matang secara emosional. Jika benar Jensen suatu hari mengenakan seragam merah putih, itu tentu jadi aset luar biasa. Dengan tinggi hampir 195 cm, ia bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Pengalamannya bermain di berbagai negara Eropa, dari PSV, Sunderland, hingga Bundesliga, adalah modal berharga. Meski sempat diterpa injeri panjang, Jensen kini kembali menemukan performa terbaiknya bersama Wolfgang dengan menit bermain reguler. Pada akhirnya, semua potongan cerita ini, drama U22, dukungan diam-diam STY, pengakuan kesalahan dari manajemen, hingga kisah Jensen yang mulai menoleh ke Indonesia, mengirim satu pesan kuat: Indonesia belum selesai, Indonesia belum habis. Justru di titik terendah inilah biasanya perubahan besar lahir. Entah bagaimana hasil laga penentuan nanti, hidup harus terus berjalan. Masih ada FIFA Series, Piala Asia, dan mimpi Piala Dunia 2030 yang menunggu. Yang terpenting, siapapun yang berada di lapangan harus bermain untuk lambang di dada, bukan untuk drama. Karena sejarah sepak bola Indonesia tidak pernah ditulis oleh mereka yang memilih aman, tapi oleh mereka yang berani bangkit meski sudah jatuh berkali-kali. Indonesia belum tamat. Ini baru babak berikutnya. Garuda tetap terbang tinggi.